Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai anatomi pada gerakan bersepeda. Next. Di sini ada anggota kelompok kami, ada Najla Alifah, ada saya sendiri Nani Arum 9, dan Safira Nur Laili. Next. Nah, di sini terdapat 3 tahapan gerakan saat melakukan aktivitas bersepeda. Yang pertama itu saat menaiki sepeda, saat mengayuh sepeda, dan saat turun dari sepeda. Next. Nah, ini gerakan saat menaiki sepeda. Nah, selanjutnya ke penjelasan anatominya. Gerakan ini dimulai dari posisi tubuh anatomi. Yang pertama yaitu gerakan pronasi articulatio radio ulnar, menggunakan otot pronator teres dan saraf medianus. Gerakan ini digunakan untuk menggapai handle sepeda. Terus ada fleksi articulatio humeri, menggunakan otot pectoralis major pars clavicularis dan saraf pectoralis medialis et lateralis. Terus ada fleksi dorsal articulatio radiocarpalis, menggunakan otot extensor carpi radialis longus dan saraf radialis. Terus ekstensi articulatio metacarpophalangealis 2-5, menggunakan otot extensor digitorum, otot extensor digiti minimi, dan otot extensor indicis. Ketiga otot tersebut disarapi oleh nervus radialis profundus. Next. Selanjutnya ada gerakan ekstensi articulatio distal interphalangealis 2-5, menggunakan otot lumbricales dan saraf medianus untuk jari 1 dan 2, dan saraf ulnaris untuk jari 3 dan 4. Terus ada abduksi articulatio carpometacarpalis 1, menggunakan otot abductor pollicis longus dan saraf radialis profundus. Yang ketiga ada fleksi articulatio proximal interphalangealis 2-5, menggunakan otot flexor digitorum superficialis dan nervus medianus. Terus ada fleksi articulatio distal interphalangealis 2-5, menggunakan flexor digitorum profundus dan saraf ulnaris. Gerakan ini digunakan untuk memegang handle dan rem sepeda. Next. Selanjutnya ada fleksi articulatio metacarpophalangealis 4-5, menggunakan otot interossei dorsalis dan otot abductor digiti minimi. Kedua otot tersebut dipersarapi oleh nervus ulnaris. Ada fleksi articulatio metacarpophalangealis 1, menggunakan otot abductor pollicis brevis dan saraf medianus. Terus ada fleksi articulatio interphalangealis 1, menggunakan otot flexor pollicis longus dan nervus medianus. Terus ada pun gerakan protraksi articulatio acromioclavicularis, di mana gerakan ini digunakan untuk memegang handle sepeda juga, namun intensitas gerakan ini itu tergantung dari jarak handle dari tubuh. Terus gerakan ini menggunakan otot pectoralis minor dan saraf pectoralis medialis et lateralis. Next. Ya, next ada fleksi articulatio atlanto-occipitalis. Saat gerakan menunduk melihat ke arah stang, sadel ataupun pedal sepeda untuk koordinasi gerak, menggunakan otot rectus capitis anterior dan saraf plexus cervicalis. Terus ada fleksi articulatio genu pada kaki sebelah kanan saat menaiki sepeda, menggunakan otot biceps femoris dan nervus ischiadicus. Terus fleksi articulatio coxae pada kaki sebelah kanan juga, menggunakan otot musculus iliacus dan saraf muscularis. Terus ada fleksi lateral articulatio columna vertebralis, di mana ini untuk mempertahankan keseimbangan ketika menaiki sepeda, menggunakan otot iliacus dan nervus muscularis juga. Next. Terus ada rotasi medial articulatio coxae di kaki sebelah kanan, menggunakan otot gluteus medius, bagian ventral, dan saraf gluteus superior. Terus ada ekstensi articulatio genu pada kaki sebelah kiri yang menjadi tumpuan. Gerakan ini untuk mempertahankan
mempertahankan keseimbangan saat menaiki sepeda menggunakan otot quadriceps femoris dan saraf femoralis. Terus ada fleksi articulatio columna vertebralis menggunakan otot rectus abdominis dan saraf intracostales. Gerakan ini intensitasnya itu tergantung dari jarak handle sepeda dari tubuh. Terus ada ekstensi articulatio coxae pada gluteus maximus menggunakan saraf gluteus inferior. Terus ada gerakan inversio atau supinasi pada artikulasio talocalcaneo navicularis digunakan ketika gerakan mengangkat standar sepeda menggunakan otot tibialis anterior dan saraf fibularis profundus. Terus ada fleksi articulatio genu pada kaki sebelah kiri digunakan untuk mengangkat standar sepeda juga menggunakan otot biceps femoris dan saraf ischiadicus. Selanjutnya yaitu ada gerakan pada mengayuh sepeda. Jadi ini ada gerakan sendi dan otot dan saraf yang digunakan pada saat mengayuh sepeda. Yang pertama itu ada fleksi humeri pada artikulasio humeri, yaitu gerakannya berupa memegang stang sepeda yang menggunakan otot musculus pectoralis major pars clavicularis dengan saraf pectoralis medialis et lateralis. Kemudian ada fleksi cubiti pada artikulasio cubiti, gerakannya berupa memegang stang sepeda, kemudian menggunakan otot musculus biceps brachii dengan nervus musculocutaneus. Kemudian ada gerakan pronasi radio-ulnar pada sendi artikulasio radio-ulnar, gerakannya berupa memegang stang sepeda, kemudian menggunakan otot musculus pronator teres yang disarafi oleh nervus medianus. Kemudian ada gerakan pada artikulasio radiokarpal, itu ada fleksi dorsal, deviasi radial, dan deviasi ulnar untuk mengendalikan stang sepeda saat sepeda dikayuh. Otot-ototnya berupa musculus extensor digitorum, musculus flexor carpi radialis, dan musculus flexor carpi ulnaris yang disarafi oleh nervus radialis. Nervus flexor carpi radialis juga disarafi oleh nervus radialis, dan flexor carpi ulnaris disarafi oleh nervus ulnaris. Kemudian ada gerakan pada artikulasio carpometacarpal 1, itu ada abduksi CMP1 yang gerakannya berupa menggenggam stang sepeda dengan menggunakan otot musculus abductor pollicis longus yang disarafi oleh nervus radialis. Kemudian ada gerakan pada artikulasio metacarpo phalangealis 1, itu berupa fleksi MCP1, gerakannya menggenggam stang sepeda yang menggunakan otot musculus flexor pollicis brevis dengan sarafnya medianus. Kemudian ada gerakan pada artikulasio interpalang 1, itu gerakannya fleksi interpalang berupa menggenggam stang sepeda yang menggunakan otot flexor pollicis longus yang disarafi oleh nervus medianus. Kemudian ada gerakan pada artikulasio metacarpo phalangealis 2-5, itu gerakan fleksi pada MCP 2-3, itu gerakannya berupa memegang rem. Kemudian ada fleksi pada MCP 4-5, itu gerakannya menggenggam stang sepeda yang menggunakan otot musculus flexor digitorum superficialis yang dipersarafi oleh nervus medianus. Kemudian ada gerakan pada artikulasio proximal interpalang 2-5, itu ada gerakan fleksi PIP 2-3, gerakannya memegang rem. Kemudian ada fleksi PIP 4-5, gerakannya menggenggam stang sepeda yang dipersarafi yang menggunakan otot musculus flexor digitorum superficialis yang dipersarafi oleh nervus medianus.
gerakan selanjutnya yaitu ada gerakan pada sendi artikulasio distal interpalang, yaitu gerakan fleksi DIP 2 sampai 3 berupa menggenggam rem. Kemudian ada fleksi DIP 4 sampai 5, itu gerakannya memegang stang sepeda menggunakan otot musculus flexor digitorum profundus yang disarafi oleh nervus ulnaris. Kemudian ada gerakan pada artikulasio kokse. Ya, gerakannya berupa fleksi kokse dan ekstensi kokse yang digunakan saat mengayuh sepeda, yang menggunakan otot musculus iliopsoas yang disarafi oleh nervus plexus lumbalis dan musculus gluteus maximus yang dipersarafi oleh nervus gluteus inferior. Kemudian ada gerakan pada artikulasio genu, itu ada fleksi genu dan ekstensi genu saat mengayuh sepeda menggunakan otot musculus bicep femoris dan musculus quadricep femoris yang dipersarafi masing-masing oleh nervus ischiadicus dan nervus femoralis. Kemudian ada gerakan pada artikulasio talocruralis, yaitu gerakan berupa plantar fleksi dan dorsofleksi yang digunakan pada saat mengendalikan pedal saat mengayuh sepeda, menggunakan otot musculus tibialis posterior yang disarafi oleh nervus tibialis dan musculus tibialis anterior yang disarafi oleh nervus fibularis profundus. Kemudian, aktivitas turun dari sepeda. Next. Fleksi PIP 2-5. Aktivitasnya menarik rem dengan menggunakan sendi artikulasio intervalang proksimal 2-5. Ototnya menggunakan flexor digitorum superficialis dan saraf medianus. Kemudian ada fleksi DIP 2-5. Ini gunanya untuk menarik rem. Sendinya menggunakan artikulasio intervalang distal 2-5 dengan otot musculus flexor digitorum profundus dan saraf ulnaris. Kemudian ada gerakan dari ekstensi genu. Ini berguna untuk menahan sepeda. Sendi yang digunakan adalah sendi artikulasio genu, otot quadricep femoris, dan saraf femoralis. Kemudian ada gerakan fleksi lateral yang digunakan untuk memiringkan sepeda untuk turun. Sendinya adalah artikulasio columna vertebralis. Otot yang digunakan adalah otot iliopsoas dan saraf muscularis. Next. Kemudian ada gerakan ekstensi MCP1 yang digunakan untuk meluruskan jari tangan. Sendi yang digunakan adalah artikulasio metacarpal phalangia 1. Ototnya adalah extensor pollicis longus dan saraf radialis. Kemudian ada ekstensi interpalang 1 digunakan untuk meluruskan jari tangan. Sendi yang digunakan adalah artikulasio interpalang 1. Otot yang digunakan ekstensor pollicis longus dan saraf radialis. Kemudian ada ekstensi PIP 2-5 digunakan untuk meluruskan jari tangan. Sendi yang digunakan adalah artikulasio intervalang proksimal 2-5. Otot yang digunakan ekstensor digitorum dan saraf radialis. Kemudian ada ekstensi MCP 2-5 digunakan untuk meluruskan jari tangan. Sendi yang digunakan adalah artikulasio metacarpal phalangia 2-5. Otot yang digunakan ekstensor digitorum dan saraf radialis. Kemudian ada gerakan adduksi CMC1 juga untuk meluruskan jari tangan. Sendi yang digunakan artikulasio carpometacarpal 1. Otot yang digunakan adalah adduktor pollicis dan saraf ulnaris. Kemudian ada ekstensi DIP 2-5 digunakan untuk meluruskan jari tangan. Sendinya artikulasio intervalang distal 2-5, otot lumbricalis 1-4, saraf 1-2, medianus, jari 3 dan 4 ulnaris. Dan ada gerakan retraksi, itu digunakan untuk melepas dari stang sepeda. Sendi yang digunakan ialah artikulasio acromioclavicularis, ototnya rhomboid mayor dan saraf dorsalis scapulae. Kemudian ada gerakan supinasi. Gerakan ini digunakan untuk supaya posisi tangan kembali ke posisi anatomi. Sendi yang digunakan adalah artikulasio radioulnar, ototnya supinator dan saraf radialis. Kemudian ekstensi humeri yang digunakan untuk meluruskan tangan. Sendi yang digunakan adalah artikulasio humeri, ototnya latissimus dorsi dan saraf thoraco-dorsalis. Kemudian ada ekstensi cubiti yang digunakan untuk meluruskan tangan. Sendinya artikulasio cubiti, ototnya triceps brachii dan saraf radialis. Kemudian ada fleksi pada sendi artikulasio atlanto-occipital. Ini berguna untuk menunduk atau melihat kepijakan di tanah.
Otot yang digunakan adalah rectus capitis anterior dan rectus capitis lateral. Sarafnya adalah cabang plexus cervicalis. Dan ada extensus coxae. Ini digunakan untuk berdiri. Sendinya articulatio coxae. Otot yang digunakan gluteus maximus dan saraf gluteus inferior plexus sarcalis. Kemudian ada rotasi lateral. Ini digunakan untuk turun dan berdiri di sisi sepeda. Sendi yang digunakan adalah articulatio coxae dan ototnya gluteus maximus, serta sarafnya gluteus inferior plexus sarcalis. Dan ada ekstensi vertebra. Posisi ini digunakan untuk posisi duduk ke berdiri. Sendi yang digunakan adalah articulatio columna vertebralis. Ototnya adalah longissimus thoracic dan sarafnya posterior nervorum spinalus. Kemudian ada inversio atau supinasi, ini digunakan untuk menurunkan standar sepeda. Sendi yang digunakan adalah articulatio talocalcaneo-navicularis bagian kaki kanan. Dan ototnya tibialis anterior, saraf fibularis profundus. Dan ada plantar fleksi, ini digunakan untuk menurunkan standar sepeda. Sendinya articulatio talocruralis, ototnya fibularis peroneus longus, dan saraf fibularis superficialis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.